Oh Jul, Mic mana? belum nutup, jendela belum nutup. Memang enak. Mic mana bro? Bakso. Salah. Oh, mana? Oh, sini. Ini bakso isi apa? Ini nggak ada isinya, bakso urat. Bakso urat ya? Iya, sip. Bakso aja, bakso pakai kecap udah kelar. Kalau gitu, Oh. nggak bisa pakai ayam. Enggak usah ke bakso kecap Yang aja. jual soto ayam siapa? Mana mie ayamnya? Mie ayam mana? Nah ini habis. Oh, alah. Nah, udahlah bakso aja. Mau jus alpukat? Mana yang apa? Bisa bukan bisa Anjay, kuli medsos. Orang yang kabur dari perkuliahan medsos dengan cara gotong-gotong kamera. Jul, masker Jul. Jul goblok. Mana masker bro? Ah, lu segala lupa anjing. Ya God, gimana kesan dan pesannya menjadi kuli. sah menjadi koruptor? Kapan gua kasih 8.000. Enggak langsung fitnah aja. Kenapa Anda tidak takut dengan Allah Taala saat mengambil donasi dari umat? Kapan gua donasi? Tidak. Oh, iya. Adakah rasa ketakutan Anda terhadap Tuhan? Nah, coba gua jawab God. Lu ditanya Ustadz muda. Zaman yang kalau pendonasi ya. Ustadz muda ahli istimta. Nah. Ayo, foto situ. Ambil nomor. Kita akan ke sini, Ikhwan. Selamat datang di Desa Adat Baduy. Mana Pak Agus? Oh. Orang ternyata pada pakai kayu. Apa? Pada pakai kayu. Oh iya. Kita nggak ada rencana pakai kayu. Gua mau pakailah. Gua meminimalisir tangan kerja. Oh, lagi ngeteh woi, nggak ngopi. Jauh nggak? Bagus, Asofa. 200 meter. Oh, dekat lah itu. Nanjak tapi ya? Pada punya bawa kayu nggak? Pakai kalau ada kayu. Kayu. Oh kayu, ya. Oh gitu. Satunya 5.000 Jul. Satunya 5.000. Kayu. Kayu apa? Ini. Ini kayu beli depan. Lu mau beli lagi? Iya pada pakai kayu bre. Iya, pakai kayu ya? Enggak. Harus. Astagfirullah. Beli yang banyak, aku juga.
Kurang ajar orang. Lebih kecil aja. Ini kayu apa? Albatia Pak. Oh. Ini aja ya Pak ya. Ya, Gebukin penggelap donasi nggak ya? harusnya sih bisa ya. Guys, tanya bisa gebukin penggelap donasi. Guys, kami udah beli kayu untuk memukul Koruptor. Untuk memukul koruptor. Nah, kita pukuli anjir. pukuli. Koruptor goblok. Dan macam-macam nih sama Big Ball. Big Ball juga gitu. Gua paling buduk kan. Depan lebih bagus ya, bilangin tadi. Mau makan jas hujan enggak? Ada Nggak. 10.000-an. Nggak, aku nggak usah. Oh, ini istrinya Pak Agus ini. Ya itu, kembali. Kan udah kebuka. Anda ada teh. Mau jatuh. Apa? Kenapa dia? Dia buka nggak ada duit. Kurang ajar. Panik dia. Wah. Awas Bu, ini koruptor Bu. Make nggak bayar. Parah ini, basah banget bre. Kayak mana ini? Ayo cepet ah. Ternyata Enggak, gua nggak mau jas hujan. Sini. Ternyata fakta Goldian koruptor itu bukan hanya mitos ya guys, ini pembuktiannya. Sudah terjadi ini. Ini bukan ini udah apa korup ini. Ini merampok. Dan sini. Dan tahu nggak kalian korban rakyat jelata yang siapa? Julius. Kasihan dia. Dia rakyat jelata. Dia minoritas dia. Dia rakyat jelata yang terzolimi. Guys, nanti yang nonton channel ini marahin Goldian karena menganiaya mualaf. Julius dianiaya Goldian. Jadi dia Goldian lihat. Dan dia beli juga kan? Beli juga akhirnya. Ini apa efek yang kalau di Sandra jadi suka sama penyandranya, tau nggak lo? Nah ini efeknya nih. Oh, Pak Agus mah payung, woi. Lagi rame pengunjung, Pak Agus. Ya, rame. Tadi masuk. Ada buka. Aktivitasnya ngapain aja sih? Berburu durian. Berburu durian. Cuma duriannya nggak banyak. Oh, oke. Oke, kita jalan terus. Ayo. 200 meter ya, bismillah. Goldian minta 2 kilo katanya. Bismillah gas. Waduh, satu tangan kayu, satu tangan HP. 200 meter masih bagi luar, jadi masih ada listrik, masih ada rumah tembok. Oh iya. Tapi kalau sudah bagi itu tidak boleh di. Gubernur terus buat. Oh istrinya. Iya, tahu dia menang kau. Bu Airin jalan. Dia gimana zaman? Harus nonton. Cari istrinya. Jadi. Oke. Oh, di depan nih.
Ini loh Jul. Dulu zaman Ini namanya pasar, tahu kan? beres-beres gua kuliah, langsung semua orang tiba-tiba jadi etnis. Tasnya dari kayu, baju apa jaket dari kayu, Tumblernya dari labu. gelang-gelangnya kayu gitu. Tahu nggak labu? Iya, tumbler yang kayu juga, tahu yang kendi gitu kan, jadi tumbler. Kendi Jaga Tingkir. Oh. Masih ada Pak kendi itu. Sekarang yang adanya dari batok sekarang. Oh, saya yang dari labu itu, labu apa itu namanya? Labu yang bulat dua itu. Yang dipakai sama Julius apa? Pakai. Julius Patkai. Pakai. Tuh, ini gelang-gelangnya terbajuan. Yang boleh jualan ini cuma orang Baduy kan? Yang boleh jual. Iya. Ini apa ya? Oh ya, kan itu bawakan Mbak. Kita menuju rumah tetua adat suku Baduy luar, Jaro. Bapak Jaro. Gitu Ikhwan. Daman mau debat kan? Mau debat. Jaronya Pak, agama apa? Ya guys, kita akan di mana sedaman akan berdebat dengan politiknya. Dia ingin mengambil dari kami. Jadi kalau menang debat, dia bisa dapat dari kami. Udah Pak. Ya, ini namanya sok. Ya, lewat sini jalan pintasnya guys. Hah? Yuk. Itu lagi penjelasan loh. Apa lagi? Lagi penjelasan. Nah, jadi kita udah bisa bedakan ini land ya, batasan. Ini Pak udah masuk wilayah adat, nggak boleh listrik, nggak boleh tempat tembok. Sedangkan ini luar Baduy. Walaupun dekat tetap nggak boleh pakai PLN. Iya. Oh iya. Seperti kantor desa Kanekes itu ke Baduy adanya di luar wilayah Baduy. Buat administrasi. Oh, ini biasanya ya. Wilujeng Sumping. Wilujeng artinya apa? Wilujeng selamat datang. Jangan bersedih. Wilujeng tepang tahun. Selamat ulang tahun. Gak apa-apa, ini buat administrasi kan perlu komputer untuk apa gitu. Cuma di luar wilayah Baduy. Jadi yang Pak. nggak boleh listrik. Julius Zong nginjak tanah, lihat. Wih, Aduh, lupa bawa ini. Ai mau nikah kan ya? Isi kan. Mau nikah. Mau nikah.
Hoi. Hoi. Enggak penerangan apa apa? Hoi apa? Pakai senter sama aja. Enggak, ini yang nggak ada listrik yang ini. Oh, yang sisi ini masih bisa listrik. Ini rumah dinas kepala desa ketika pergantian kepala desa jadi pindah lagi itu yang baru. Oh, ini rumah dinas ya. Bang, tolong ini aku dong bang, videoin jalan bang, gantian. Obat sinematikan udah banyak lo nya, ada lo nya nanti. Nah, pegangin. Enggak, sana footage-nya. Boleh metos ini. Gue, lu udah pakai celana pendek kayak gitu lagi. Menjadikan. Jauh. Jadi gimana Pak Agus? Nah, karena Pak Jarang nggak ada, jadi paling ngobrol dengan warga aja. Kalau mau ngomong tenang. Dengan tadi itu Pak Sarip. Pak Sarip itu tokoh adat, Kokolotan namanya. Oh siap. Panggil. Pak Aga bisa bahasa Sunda. Nah, di sini masih mengusung adat yang kuat. Dimana tidak ada listrik ya guys ya. Nah, di sini Wah, Bapak siapa? Kenalan? Arwan. Pak Arwan, aku Kores. Iya. Situ yuk. Situ-situ yuk sini lah, situ-situ. Saya mau ngobrol lagi. Ngobrol santai aja Pak, yang sebapak tahunya aja. Kita cuma pengen tahu kehidupan sehari-harinya. Sama pemain baik. Daripada nanti dia salah-salah di sini kan ditangkap. Ini tangkap ini produsernya Pak. Yang wakilan Jaro. Yuk. Tunggu dulu. Tunggu ya Pak. Jaro kas aja ngomong jeung isuk acara isuk nenun duaan. Maka panggil Panggil Wak. Cepat mas. Panggil Wak di situ baik. Bentar lah, sabar. Bisa lama kali. Nggak boleh, harus sabar. Baterainya nggak ada nanti. Ngenyien koja Generasi duaan goblok. gitu. Bahan kojana mah urang mawa gitu. 80-an. Ah, Pak, enggak antaran. Kamar nanok antaran. ke dalam apa? Ke dia. God, kopi God, tolong God. Lo gimana ini? Masa tamunya bintang tamu gak dikasih kopi? Itu kopi lo, Enggak ada yang susu. tolong bikinin. Enggak bisa kok nggak ngopi. Lo ini buat bintang tamunya gimana sih? Nggak ada nih. Wah, Goldian ini emang nih. Kenapa nggak lu? Gua kan narasumber, reporter gua. Reporter. Mana? Oh, reporter di situ duduk sini, gua bikin kopi. Ya bikin kopi. Nah, gua bikin kopi lu depan sini. Recorder. Bisa kali. Bisa pergi bapak itu tolong. Pak, tapi oke ini. Mau beli rokok ya? Boleh. Iya, boleh. Nah, sip. Mantap. Nah, aku buka ini dulu. Weh, kopi, woi. Gimana sih bintang tamu nggak dikasih kopi? Ini kopinya ada Abang Abdi, ada kopi pahit. Terus sih. Weh, Pak Arwan. Tunggu. Aku Kores. Masya Allah. Ini namanya apa ini, Pak? Oi, belum, oi. Oh, belum. Oh, tuh kan lu lama sendiri. Parah. Lu tiba-tiba pindah di situ. Oh iya, kan itu HP gue di Bang, situ. kopi apa? Ada kapal api. Kopi itu yang top Torabita. Tinggal, Kok. Pak Arwan apa? Kopi hitam, kopi coklat. Barusan ngopi. Udah, kopi. Oh ya udah. Kopi. Iya. Dah, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores, host termahal dari Julius, yang nunggak dia bayar ininya Kores. Apa namanya? Royalti Kores. Ya, sekarang kita sedang di dalam Baduy Luar, di pedesaan Baduy Luar. Bisa dilihat sekitar
ini adalah desa adat yang lestari yang dijaga oleh pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan Jawa Barat, ikhwan. Dan masya Allah kita masih bisa melihat khazanah keanekaragaman Nusantara budaya. Dan di sini kami sudah diperkenalkan, mohon Pak Agus, mohon pisan. Kami sudah diperkenalkan dengan Pak Arwan sebagai sesepuh lah ya kalau bahasa Indonesianya ya. Di Saya Baduy sebagai luar. masyarakat ya, kebetulan Pak Jaronnya lagi keluar, jadi istilahnya kita hanya bisa menerima Pak Kores. Kores. Iya. Jadi istilahnya kita sedikit mungkin ada sih apa yang ditanyakan, mungkin apa yang dibutuhkan, mungkin kami misalkan kita jawab, pasti kita jawab. Kita sebagai istilahnya kita tanya jawab. Iya, mantap, mantap. Jul, ini jam berapa? Jam 5. Jam 5 teng pas. Oke. Nah, Pak Arwan, ini kan kita nih yang dari kota, terutama Julius ini dari Beijing, dia jarang sekali melihat rumah yang seperti ini gitu. Nah, rumah Baduy yang seperti ini atasnya tuh apa namanya? Budayanya sama ya? Atasnya tuh apa namanya ya? Ijuk ya? Injuk ya. Nah, injuk, terus di anyaman bambu ya. Apa nama rumahnya Baduy itu? Kalau untuk nama rumah ini di sini namanya Ima. Ima. Berbentuk dengan ya dengan serasinya adat ya, adat istiadat Baduy ya, bentuknya harus sama. Ya bentuknya sama, dengan madepnya mungkin tergantung medannya, tapi ngiblatnya gitu harus sama. Ngiblatnya harus sama. Ini ngiblatnya kemana ini? Ngiblatnya ada yang barat, ada yang timur ngiblatnya. Oh gitu. Ya Jadi sepertinya kan ini apa gardenya ya, Ha-ha. garde rumah panggungnya ini seperti ini, dan ini garde kecilnya seperti ini madep ke apakah misalkan barat timur, jadi kita berhadapan. Oh, Ya gitu. itu tergantung apa namanya medan tanahnya juga. Ini bikin rumahnya sendiri atau Ya rame-rame? apa namanya kebetulan kalau di Baduy ya. Parah ngerokok nggak? Kalau ngerokok, Ya, ayo. ngerokok. Aku ngerokok. Kebetulan sudah masyarakatnya pakai, Izin ya. tukangnya juga dipakai, kita juga menerima buruh juga. Alhamdulillah di Baduy, keseluruhan di Baduy ini misalkan kita undang pasti. Tunggu Ada dulu. yang mana. Nah, apa alhamdulillah Muslim. Kalau untuk alhamdulillah mah ya muslim atau tidaknya kan istilah menerima apa adanya kan. Oh gitu. Oh, mantap sih. Apa nama merakyat jadinya ya? Iya, Oh, merakyat. mantap. Kalau untuk alhamdulillah menerimakan apa yang kita dikatakan kan. Oh iya, keren. Ucapan rasa syukur. Iya. Ucapan rasa syukur ya merakyat alhamdulillah. Mantap. Oh, jadi gotong royong ya sesama Iya, warga gotong saling royong. bantu. Mantap. Memang, Rapih loh. memang si gotong royong ini sudah ada masyarakat ini, Hmm. tetap kita ngikutin tukang, tetap tukang yang paling depan. Tapi tukangnya dari Baduy atau Ya, dari dari luar? Baduy juga. Dari Baduy juga. Kan dia yang ngerti ininya ya. Apa namanya? Ada tukang kayu, ada tukang juga bikin motif geribig yang seperti itu. Giribig itu apa? Geribig rumahnya yang motif-motif seperti ini. Kameranya langsung set gitu dong, kalau ditunjuk tuh langsung set. Nah, gitu. Mana giribig tuh? Geribig yang rumah depan kan ada motif-motifnya juga kan ya. Ya bilik-bilik itu ya. Oh, Bilik-bilik, biliknya ya. itu giribig Itu namanya. memang kalau orang-orang ya kreatif biasa nggak bisa. Oh. Nggak bisa bikin motif seperti itu. Bagus ditampil. Ada tukangnya juga. Oh, jadi itu tuh nama biliknya atau nama polanya giribig gitu. Geribignya itu keseluruhan geribig. Keseluruhannya berarti si biliknya itu Kalau namanya namanya ya? Sundanya di sini bilik. Bilik. Oh, Bilik mantap. satu ilab. Kalau misalkan 1 meter ke 3 meter, 2 meter ke 3 meter itu namanya bilik geribig lah. Bilik giribig. Oh, mantap. Terus kenapa nggak nempel tanah? Kalau untuk syaratnya nggak nempel tanah, kalau misalkan kayu, logikanya kayu kan ya. Kayu dengan rayap itu bermusuhan gitu ya. Atau misalkan ini Makanannya rayap. makanannya rayap kan. Mm-mm. Itulah salah satu hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan keduanya adat istiadatnya seperti itu. Maknanya apa? Maknanya itu rumah panggung. Rumah panggung harus pakai umpa. Kalau misalkan kayu yang nancap ke tanah itu bukan ini apa namanya tiangnya tiang tutup. Yang tutup. Bukan hanya tetapakan kan, kalau untuk rumah panggung namanya tetapakan. Oh, karena memang dari adatnya itu Karena harus yang- panggung, jadi harus nggak napak ke tanah. Ya karena yang disebutkan tetapakan itu napak ke batu. Tatapakan itu harus napak ke batu ya, begitu. Jadi
Jadi pertama ada unsur rayapnya juga, kedua ada apa supaya memang adatnya begitu. Iya. Ada ini nggak sama kalau misalnya rumahnya ada panggungnya begitu, hewan liar susah masuk kayak gitu? Ya sebetulnya si pertama Kayak ular-ular. pertama kita bikin rumah asal muasalnya kita ada ritualnya juga. Dari ritual. Ya, Oh biarpun iya, kita gimana ritual apa? biarpun kita tidak bisa menyebutkan sesuatu gitu ya, tetap ada ritual khusus. Seperti misalkan kita ada hitung-hitungan, istilahnya kita hitungan hari apa, bulan apa yang kita harus pakai, karena harus berhubungan dengan ketua adat. Kalau untuk membareng dengan acara kepala adat di sana itu tidak bisa, harus diberikan sen. Bahkan di Baduy dalam ini misalkan ada lembaga adat yang kita punya acara, masyarakat tidak bisa menyamain gitu. Oh gitu, harus dari ketua adatnya harus hadir ya? Harus di hari-hari yang kosong yang nggak dipakai sama lembaga adat gitu. Oh gitu konsepnya. Jadi hanacarakannya di situ ada juga. Hanacaraka. Misalkan, jadi istilahnya ya untuk kehidupan, misalkan untuk keseluruhan lingkungan keluarga. Jadi dihitung dengan bulan bagusnya, hari bagusnya, tanggalnya juga. Mantap. Keren, jadi sangat memegang adat ya. Kalau khusus bulan Jawanya mah istilahnya di bulan Mulud nggak bisa, bulan Safar nggak bisa bikin rumah, seperti itu. Bulan Jawa. Kalau misalkan kan bulan Jawanya makan istilahnya mengatakan Safar Mulud gitu misalkan Iya. itu kan. Oh iya. Nah, jadi misalkan ada yang keliwan-keliwan yang nggak bisa kita bikin rumah untuk kita berumah tangga lah istilahnya. Seperti itu. Oh gitu, ada hitung-hitungan harinya ya. Hitung-hitungan harinya ada. Ini berarti apa ya? So hitung-hitungan hari itu berarti merata nih di satu pulau Merata Jawa keseluruhan tuh. itu memang bukan Baduy iya, bukan Jawa iya, kepribadian Sunda iya. aja, itu dihimbaukan dengan aturan-aturan dari lembaga leluhur adat gitu. Keren. Marwan ceritain ini dong, kan tadi kan kita rumah nih udah tahu nih kenapa panggung, kenapa bentuknya begini, pembuatannya gimana. Nah, aku pengen ini ceritain dong, Baduy itu asal muasal adanya suku Baduy itu gimana? Kalau sebetulnya sih memang saya juga bukan kali istilahnya jurusan sejarah gitu ya. Dari Setaunya Pak Arwan aja. Kalau untuk Baduy luar dengan Baduy dalam, dan juga di sini Baduy misalkan istilahnya ada kota, ada daerah terpencil gitu, memang adat dengan kota ini logikanya juga kan pasti beda kan. Beda acaranya, beda aturannya, beda tanggalnya istilahnya. Kita istilahnya namanya adat, istilahnya apa namanya, ditentukan dengan nenek moyang kami, tetap rumahnya rumah panggung. Jadi apa namanya, ini alasnya seperti ini, harus dari bambu, jadi tidak bisa istilahnya lebih dari ya kemodern-modernan lah istilahnya. Iya gitu. Bahkan dulu mah istilahnya yang dapat dibersihin juga dapat diserut-serut gitu ya, apalagi di plester misalkan, sebetulnya itu termasuk larangan dengan adat juga. Larangan adat ya. Iya. Padahal serut ya. Ya pelan serut manual, tapi dulu mah istilahnya memang ya namanya dulu ya, jadi generasi dari tahun ke tahun memang ya sedikit mungkin ya memang karena kecanggihan lah istilahnya ya, jadi tidak mungkin sedikit ada itu tergeser. Kenapa tergeser? Nah, istilahnya contohnya misalkan dulu mah tidak ada elektronik handphone misalkan ya, sekarang mungkin bukan mungkin lagi nih, sekarang ada handphone. Itulah istilahnya positif dengan negatifnya seperti itu. Kita misalkan ambil positifnya ya kita kebutuhan, negatifnya mungkin istilahnya lah itu yang dilarang. Jangankan di Baduy aja, misalkan di luar juga ya, kalau negatifnya kan buat apa, kan tidak menguntungkan kan. Betul. Nah terus kalau asalnya Baduy ada di Banten itu gimana sejarahnya? Memang kalau asal usul Banten itu memang biarpun dipecah berapa istilahnya, seandainya lah istilahnya ya, misalkan kita ngalih
Baduy ini nggak mau karena asal muasalnya disebutkan Sunda Wiwitan itu Sunda yang adalah pertama. Sunda yang pertama Baduy. Iya. Jadi Baduy luar dengan Baduy dalam itu sudah dari awal. Dari awal pertama kali. Jadi Sunda istilahnya itu di Baduy luar ini bukan pembuangan dari Baduy dalam gitu ya, karena dari dulunya udah ada. Oh jadi dari dulu tuh memang udah ada Baduy luar, Baduy dalam. Oh gitu. Nah itu awalnya dari mana Baduy itu? Emang dari dulunya? Dari dulunya. Iya. Oh dari dulunya di sini. Istilahnya Baduy ini bukan Baduy itu kerajaan bukan? Dulunya? kepuunan udah serasa kepuunan gitu ya. Kepuunan Mungkin tuh apa? semacam lah, semacam kepala adat kan disebutnya kepuunan. Kalau disebutkan di luar mungkin semacam kerajaan gitu ya. Oh, semacam kerajaan. Soalnya yang, bisa disebut yang kerajaan dituakan sama ini yang dituakan kan kepuunan, disebutkan kepala adat itu kan Oh kepuunan. dia yang bisa menentukan hari, menentukan bulan, istilahnya bisa menghitung apapun dia ilmunya Tetua adat. Nah kalau sekarang ini tetua adatnya Pak Jaro namanya. ini sebetulnya Pak Jaro ini Jaro pemerintahan di sini. Jaro pemerintahan. Iya. Kalau untuk Jaro adat Baduy dalam ada, kalau ini mah Jaro pemerintahan. Jaro pemerintahan ini kita misalkan ada sesuatu dengan dari dalam gitu ya, pasti ke Jaro ini nyambungnya. Dan Jaro ini ke pemerintahan, ada yang kriminal, istilah berurusan dengan pemerintah, istilahnya baik bagusnya istilahnya tetap Pak Jaro sini yang menyampaikan. Oh gitu. Kecamatan, Penghubung antara masyarakat penghubung Baduy, lah, ya, secara dengan penghubung, pemerintahan Jawa Barat. Iya. Ya pemerintahan Banten, Banten. ya. Dulu mah kan masih Jawa Barat Masih ya. Jawa, sekarang udah Banten gitu kan. Nah, aku kira tuh yang nggak pakai listrik tuh Baduy dalam aja, Baduy luar juga nggak pakai listrik. Ya? Baduy luar ini pokoknya mah disebutkan Baduy itu memang wilayah ya. Kalau Kanekes ini memang desa Kanekes. Ada kalinya, kalau untuk Baduy memang ada Gunung Baduynya. Ada Gunung Baduy. Iya. Oh, gunung ada nama Gunung Baduy. Ada itu di Kedua-Ketuk 3 itu ada Gunung. Oh berarti suku Baduy itu diambil dari nama gunung. Iya. Oh gitu. Di Kanekes ada kali Kanekes, namanya Kanekes. Ada kali kaneke. Kayak di ya Ciberang, Ciliwung, Cisadane kan seperti itu. Tapi kalau Baduy mah jauh dari laut ya. Paling dekat ke sini di sini mah Anyar. Anyar. Oh, ke laut. Laut. Terus kalau Baduy ada nggak mata pencahariannya jadi nelayan? Enggak ada. Kejauhan kok Enggak ada. Bentar Berarti pencarian mata mah Baduy pencarian- mah khusus tani. tani. Jadi ikannya ikan kebun sungai lah ya. Sebetulnya aktivitas sehari-hari mah memang tidak fokus ke ikan-ikan sih. Nah, Karena kalau mau makan ikan, kalau di sini sebetulnya mah tidak ada balong, tidak ada piaraan ikan, kerbau, kambing, tidak ada di sini. jadi Oh, makan. jadi makanya Kalau untuk makan mah ya namanya makan gitu ya. Iya. Kalau masih kita halal, tetap aja apa aja dimakan tergantung oh ada yang haramnya Baduy. bukan haramnya, istilahnya kita ada yang suka, ada yang enggak kan ya. Kalau Oh, namanya gitu. makanan, ya. Misalkan kepotongan ayam sayur misalkan, kalau yang tidak suka tetap tidak suka. Oh Makanan berarti banyak yang dimakan apa rata-rata? Kalau sehari-hari mah misalkan istilah ayam, ikan asin, sambal, mungkin lalap-lalapan dari bom. ayam berarti ya lauk Iya. yang itunya ayam ya. Utamanya sih yang paling sering istilah karena apa ya? Iya Karena kalau soalnya di ternaknya gunung banyak, deh, jadi gunung susah kambing mungkin kerbau. ikan emas juga ya kita beli paling bandeng, misalkan kita lagi pada hajatan mah di sini kadang-kadang ikan bandeng, ikan emas, ayam. Kalau misalkan uangnya banyak mah daging juga kan tetap kita beli. Bahkan kita motong sendiri ya ada juga yang bisa motong kerbau. Ada nggak orang Baduy yang sampai susah hidupnya tuh sampai susah kali gitu? Kalau di luar kan ada kayak gembel nih. Kalau Polres. namanya ngegembel mah mungkin tidak ada ya. Kalau ngegembel kayak gila mah gitu ya. Ya memang pun gembel sehari ya karena orang tani kan ya. Bukan karena gembel istilah kita nggak kebeli untuk makan sehari-hari gitu ya. Itu bukan Iya gembel. ada apa Baduy mah kalau makan nggak beli ya. Ya Memang beli. tani. Oh, ada belinya juga. Memang kalau namanya orang hidup, orang misalkan kita dekat ke pasar pasti ya beli, ya menggunakan untuk kita hasil tani istilahnya. Tetap kita beli ya namanya pedagang ini pada punya bawa rezeki kan. Kalau kita tidak dibeli sama kita ya tetap yang jualan rezekinya
nggak dapat kan seperti itu. Namanya manusia mah kan istilahnya kita seperti ikan di laut aja, istilah kita nggak di umpanan nggak di apa, nah tetap hidup kan. Tetap hidup ya. Nah, terus kenapa apa makna baduy luar dengan warna biru? Itu mah lambang, mungkin lambang keadatan, lambang istilahnya kan baduy dalam mah ada hitam putih ya, pakai ikatnya putih. Kalau baduy luar mah kan biru, itu lambang baduy luar dengan baduy dalam kan harus dibedakan. Nah, biru itu melambangkan apa kalau baduy luar? Kehijauan lah, kehijauan karena kita bertanam, cocok tanam lah istilahnya kita ya. Oh, Baduy dalam kan jumlahnya nggak bertambah kan? dari dulu tiga kampung dari Tiga dulu. kampung, memang kampung tidak boleh bertambah, tapi kalau untuk penduduk ya bisa kita nambah. Kalau jiwa mah, kalau kampung tetap tidak bisa nambah. Oh, kalau mau tambah rumah? Kalau memang tambah rumah sih bisa diupayakan gitu ya. Kalau untuk tambah kampung nggak bisa. Oh, Pak, saya mau tanya, ada nggak kira-kira potensi baduy dalam bisa nikah sama orang luar baduy? Atau kalau ada gimana Kalau caranya? namanya itu mah ya ke satu kita jodoh, Iya. keduanya kesepakatan, ketiganya kita permohonan ke orang lembaga kan, Iya. keempatnya kita kesepakatan domisili. Oh. Nggak mungkin kan istilahnya orang kantor dan orang apartemen, misalkan kita menikahi orang Baduy tinggal di Baduy, aktivitasnya tinggal di Baduy, paling orang misalkan kantor nggak bisa istilah mengelola istilahnya di lapangan. Tapi Seperti bisa dibawa luar bisa nggak? dibawa. Kalau perempuan baduy. Tapi kalau untuk persaudaraan itu nggak ada ini ya, bisa aja gitu ya. Oh, Tidak artinya untuk orang luar tinggal ke dalam nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus yang dalam yang keluar. Ya dalam mungkin Kalau udah keluar nikah dia yang ikut lebih keluar ya? bebas gitu ya. Ya udah nikah dia ikut keluar Nah, sama seperti pasangannya itu, ya. ya. Mau itu nikah sama cowok atau nikah sama Iya, cewek, iya. harus dia yang keluar. Keluar dulu baru nikah. Iya, Keluar dulu baru nikah. Iya. Itu banyak yang baduy. ya dalam. banyak, nggak cuman ada aja. Kalau kita namanya jodoh ya tidak bisa memungkinkan aja isinya. Ya, setahu bapak gitu kan Mm-mm. kalau Ketemu di baduy- pasar paling Iya. ya. Iya. Kalau baduy luar kan sering kita dengar. Kalau baduy dalam ini kan masih Kadang-kadang kita contohnya di Islam aja karena di Islam kadang-kadang ada juga yang punya jodoh orang turis kan, orang bule kan seperti itu. Kita tergantung kesepakatan apakah kita masuk dia atau dia yang masuk kita kan. Itu seperti itu. Berarti baduy luar sama baduy dalam tuh beriringan ya. Ya dengan yang saling istilahnya kita harus saling melindungi lingkungan lah istilahnya. Melindungi lingkungan, sama-sama melindungi lingkungan. Yang Ini dipertahankan itu sudah masyarakat, kegotong royongan, saling hormati sama satu sama lain. ini penasaran pak. Uangnya itu ditabung nggak? Kalau namanya uang mah istilahnya kita ada yang nabung juga, ada yang istilahnya kita untuk kan ya beberapa persen ya mungkin sampai 78% istilahnya kita punya garapan di luar desa. Ya. Iya, di luar lah istilahnya. garapan di luar desa. Karena Ladangnya ya. ya ladangnya. Oh. Karena di lingkungan Baduy ulayat nggak mungkin kita kebagian sejengkal pun ya. Kalau misalkan diratain gitu ya. Kalau nggak dibantu dengan lahan-lahan yang di luar ada. Ya, yang di luar ada. Cuman artinya ada nabung ke bank juga ya. Ada. Buat tabungan juga. Iya, tabungan. Artinya ada KTP. KTP ada. Baduy dalam juga ada KTP. Kalau Baduy dalam nggak semuanya, ada juga kalau yang untuk biasa kadang-kadang ada yang usaha gitu ya, tetap dia buat KTP. Kalau boleh tahu tuh di KTP kan ada kolom agama tuh. kalau itu sebetulnya sih memang dulu kalau memang di KTP itu sih memang ada kebijakan daerah dulu di kolam itu ada namanya itu Islam Sunda Wiwitan gitu ya. Kalau namanya sekarang dengan sekarang kayak elektrik ini ya, itu memang mungkin di dalam proses karena istilahnya ada penawaran misalkan ya lambang ini tapi harus ngikut yang lain bukan nggak mau, mungkin Baduy itu harus mendiri gitu. Iya, ngapain gitu ya. Iya. Soalnya kan Bukan punya istilah menjelekan Iya, secara ngerti, istilah iya. Karena punya identitas juga kan. Identitas dengan bisa hitung sendiri dan mengeja sendiri gitu, itulah pengen mendiri dengan keadaan dia sendiri. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya, Baduy sama Sunda itu kan mirip banget ya. Bedanya Ya, gimana? sebetulnya kalau katakanlah istilahnya kalau semacam aliran kepercayaan sih memang mirip sih. Ya kan namanya udah Sunda Wiwitan Iya, agamanya. Sunda Wiwitan nih. Yang Sunda itu Sunda ada pertama itu kan
katanya di Baduy karena istilahnya. Saya juga memang seperti itu ya, benar atau tidaknya kan saya juga bukan istilahnya bagian sejarah gitu ya, tidak tahu mendetail seperti sedalam itu Bang. Dan juga di Baduy ini biarpun ada yang tahu, tetap ada yang ditutup, ada yang dibuka. Kalau yang ditutup, kalau kita buka, tetap kita melarang keadaan seperti itu. Oh gitu, melanggar adat Ya ya, melanggar adat. Kalau kita yang tidak boleh dibuka ya kita buka kan istilahnya. Jadi ada beberapa yang publik di luar Baduy itu nggak boleh tahu gitu Ya ya. nggak boleh tahu. Karena apa? Jangankan di luar aja, di orang Baduynya juga nggak sembarangan kita buka istilahnya sesuatu ya, tidak boleh buka kartu lah istilahnya. Oh Seperti gitu. itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau aktivitas malam ngapain? Ngumpul-ngumpul juga kan? Kalau untuk aktivitas malam mah istilah kita untuk kerja mah nggak ada. Biasanya kita istirahat. Kalau misalkan kita ngobrol, sharing. Jam 6 udah sepi. Biasanya kalau untuk orang Baduy memang ilmunya juga seperti kita sharing di setiap saling nyamperin ke tetangga-tetangga seperti itu. Oh, ya artinya ada kayak gini Ya silaturahmi, misalkan ngobrol-ngobrol. ya tetangga-tetangga ini kan ya sambil kita ngopi ngerokok misalkan ya, kita apakah yang kita bicarakan atau yang kita harus tanyakan ke tetangga kan. Kalau bahasa di Baduy mah kan istilahnya peluang itu bukan bincurang ya. Harusnya pada bangsa dan pada kawan kan seperti itu. Ya peluang itu bisa banyak dapat Iya. dari banyak kawan, banyak Iya. silaturahmi. Kalau boleh tahu nih masalah agama, apakah ada kayak pemuka agamanya nggak? Ya sebetulnya kalau untuk pemuka agama sih memang kalau untuk paling yang di ketua adat ya istilahnya, ketua adatnya ya memang bisa ya sesuatunya ada di ketua yang Ketua adatnya itu yang apa namanya, pemimpin pemuka ada agamanya ya. yang lembaga Baduy luar, ada yang lembaga Baduy dalam. Memang dia harus saling ngontek dan saling mengakurkan dan menyamakan lah istilahnya. Ya karena kan setiap agama biasanya kan ada kayak contoh apa ya, kitab Imam. sucinya, terus juga ada cara ibadahnya. Ada di sini juga ada secara ibadah di adat ada. Kalau di luar mah kan istilahnya ibadahnya sepertinya contohnya ya yang melaksanakan 5 waktu ya, Iya. setelah sembahyang misalkan. Kalau untuk di Baduy enggak. Jadi Kalau untuk di Baduy mah secara ritual, secara bakar minyak minyak kapan itu? paling sewaktu-waktu aja, enggak setiap hari setiap ini gitu ya, tiap hari gitu, tiap minggu enggak. Paling ada sesuatu, paling kita harus lagi selamatan istilahnya ya, 7 hari salin misalkan, ada juga nikahan, sundatan misalkan ya. Oh disunat juga Kita Baduy. bikin syukuran rumah yang kan bikin Baru rumah itu jadi. enggak ya baru jadi, biarpun Baduy lama- sunat? Sunat. Wih mantap sih, keren. Di kapan sunatnya? Sunatnya di sini setahun sekali. Bukan, maksudnya di umur berapa sunat? Biasanya ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Oh bebas lah ya, yang penting Tapi kesanggupan sih. kalau misalkan di bawah 10 tahun itu biasanya tinggalnya diganjil, jangan dijangkap. di umur yang ganjil. Yang ganjil biasanya kata orang tua, kalau misalkan kita sunat dijangkep gitu ya, tidak diganjil itu biasanya sering sakitan. Oh sering Oh. Katanya gitu ya kata orang tua. Tapi tadi saya ada ngomong ya sama beberapa orang yang dari sini juga. Kecil kayak suara lu udah man. Katanya ini apa namanya tuh, kalau saya menikah ya kan pasti akan memeluk agama kan gitu. Katanya cuma boleh Islam doang, benar nggak? Atau bebas? Nikah. Heeh. Sebetulnya nikah mah itu saya tadi bilang tadi juga ya, istilahnya kita tidak memungkinkan ke orang mana, namanya kita semacam sinyal kan istilahnya. Kita jodoh kita nggak tahu dekat atau jauhnya ya. Kadang-kadang kita nyiar ke Jakarta ke mana kan istilahnya kita, padahal nikah mah dengan pada depan rumah kan. Seperti itu. Kita namanya jodoh tidak bisa memungkinkan pasti ke orang seberang lah istilahnya. Misalnya dapat jodoh misalnya bukan Islam, Kristen itu boleh. Ya sebetulnya sih memang ya aturan adat itu memang ada aturan. Aturannya juga. Tidak diperbolehkan dengan keluar istilahnya. Kalau untuk istilahnya kita terpaksa mah ya kita apa boleh buat kan istilahnya kan. Ya harus menyesuaikan kemauan, harus doakan kalau misalkan. Ini tidak- Pak Arwan, contoh-contoh hukuman adat. Kalau hukuman apa memang ada hukuman adat. Kayak gimana contohnya? Kalau Pak hukuman- Arman pernah menyaksikan nggak ada yang kena hukum adat?
Kalau untuk menyaksikan mah ya memang banyak contoh gitu ya. Oh banyak. Ya banyak. Contoh. Karena namanya sifat kesalahan, sifat banyak dosa, namanya manusia nggak di dalam nggak di luar kan istilahnya. Betul. Kalau memang kriminal ya, kalau contohnya misalkan Maling ayam. pokoknya bagian kriminal lah istilahnya, tetap diproses aman dengan kriminal. Oh ke kepolisian. Kalau hukum adatnya gimana Kalau biasanya? hukum adat ada yang bagian memproses istilahnya adat. Kalau di sini kan kalau sebetulnya kalau misalkan ini memang ada 40 hari 40 malam proses penghukuman. Oh diapain itu? Itu tidak istilahnya tidak diborgol dan tidak disekap dan tidak istilahnya kita dirusak, ini digembleng istilahnya, kita diberikan solusi dengan secara ritual adat. Ada khusus ritual bagian dia memproses kesalahan dia, disampurnakan lagi gitu. Yang penting tidak mengulang lagi secara kayak tadi. Oh, Jadi di mediasi. selama 40 hari 40 malam Iya, dididik terus ya. Oh gitu konsepnya. Hukuman adatnya ini ya apa namanya? Pencerahan Bijaksana. rohani. Ada istilah apa namanya pembuangan seperti ini. Ada bagian dari lembaga adat itu tadi. Istilahnya sebetulnya misalkan lembaga adat bagian dari Cibeo, apakah istilahnya bagian dari Cikartawan, ada bagian dari Cipisik, itu ada penerimaan yang seperti melakukan yang seperti itu. Penerimaan. Ya, penerimaan. Jadi nanti ditaruh di lembaga orang yang ini tuh Pokoknya ada LP-nya lah. ada bukan LP-nya bukan sendiri LP ya. pembuayan istilahnya tidak Bukan boleh penjara, aktivitas bukan. kemana, bukan penjara lah. Kalau untuk aktivitas sehari-hari mah nggak apa-apa, kita bantuin misalkan kemana kita usaha, yang penting peganglah istilahnya. Kalau kita udah tanda tangan lah kemanapun nggak bakalan bisa keluar. Karena apa? Karena perjanjian lahir maupun batin. Oh gitu. Jadi masih ingat kan ya istilahnya ke batin lah istilahnya. Kalau bahasa Jadi kampungnya mah setiap takut orang Baduy ya, berhaka lah istilahnya. setiap orang Baduy yang misalnya nggak sengaja atau sengaja melakukan kesalahan, pasti dia ada ikatan batin merasa bersalah Iya. terhadap adat ya. Iya. Oh itu ada ikatan. Ya, Ada larinya bondingnya bre. lari ke menyadari lah istilahnya. Pasti ada menyadarinya. Mantap Baduy ya. Ya namanya lingkungan memungkin gitu ya, tapi namanya manusianya mah ya tetap aja namanya manusia bisa makan, bisa minum, bisa bikin kesalahan, namanya orang manusia malah seperti itu. Berarti Pak Arwan ini ya apa? Ini desa adat Baduy luar yang pertama ini. Maksudnya yang nomor 1. Sebetulnya ini masih baru sih kampung ini mah. Oh ini kamunya masih baru. Masih baru. Ini Oh. 92 ini buka kampung. 92. 92. Paling tua tahun berapa? Paling tua mah memang dari dulu. Dulunya kapan? Kalau udah Baduy udah ada kampung gitu. Udah ada penduduk Baduy ya. 1000. Nggak tahu nih. Wah udah 1000-an lah ya. Ini 92 ini. 92 ini kampung ini. Oh gitu. Duluan mana sama terminal? Nah, terminal mah masih duluan terminal sih kayaknya mah. Duluan terminal. Oh masih duluan terminal. Terminal ada baru kampung ini. Iya. Ini ikut. Oh gitu konsepnya. Iya. Terminal mah Badia kan Kak Gus? Terminal Badia. Badia ini. Iya, mulai Jaro Asrap. Terminal 2. Terminal 2 Jaro Asrap. Menang 3 tahun nggak bongkar terminal. 95 berarti. 959 genepnya. Yang mana 9596? Itu Terminal. Terminal 95. Ini berarti ini duluan dong. 92 kan? Iya, 92. Oh iya. Nah, 97 banyak 300 kakak Baduy yang masuk Islam. 97. 97 300-an. Oh. Iya, karena kalau 300 yang disebut 300 itu iya keluarnya mah tidak satu kali. Ya, ada yang misalkan bulan ketiga bulannya, keempat bulannya, kadang-kadang udah duluan. ya udah duluan. Jadi udah, gitu. jadi proses mengeluarkannya mah gitu ya, kalau secara adat mah pronak lah istilahnya gitu lah. Jadi Pas program aja. medsos itu ya. Soalnya kalau untuk perorangan sih sebetulnya keluar Islam, misalkan dari Islam ke sini bukan hanya sedikit biaya gitu ya. Kalau untuk perorangan. Makanya kalau untuk orang banyak mah jadi
istilahnya saling bantu dan saling ini untuk Oh jadi barengan langsung iya jadi mudah pas Ya, program apa seperti itu? masal gitu. Depsos, Departemen Sosial. Oh pas program Depsos. Jadi Depsos itu bikin perumahan Iya. di beberapa titik. Jadi diupayakan dengan Nah mesti masuk Islam perumahan. Kan waktu itu yang mualaf itu nggak ada tempat tinggal. Jadi Depsos ya, membuarkan menyediakan lah istilahnya. pemukiman Oh, seperti gitu. kampung Jadi- Ngade, gitu. Oh jadi mau Baduinya mualaf dulu, Depsos memberikan Jadi rumah bantuan lah istilahnya. bantuan dari pemerintah. Kalau udah masuk Islam harus keluar ya. Ya harus keluar. Nggak boleh domisili di Bandung. Jadi kalau rumahnya yang udah ada, rumah itu siapa? Bukan. Ya sebetulnya kalau rumah mah banyak sekali orang Baduy yang satu rumah 2 keluarga 3 keluarga juga ada gitu ya. Ada. Biarpun kecil tetapi nama keluarga mah masih kadang ada 2 keluarga. Berarti kalau adatnya nikahnya itu orang Baduy sama Baduy ya harusnya. Ya harusnya mah kalau untuk ikut adat istiadatnya Itu mah dijodohin apa gimana, Pak? ada juga sebagian dijodohkan, ada juga sebagian ya kita mendoakan ke anak-anak kita. Ya harusnya mah sih memang dijodohkan. Karena apa? Karena kalau untuk dijodohkan ya orang tua mah pasti ya menyelusuri misalkan istilahnya aliran darahnya kasih ACB-nya misalkan berapa jauhnya dari iya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan tidak selusuri sama orang tua mah ya sampai kokolat sama adat. Kadang-kadang kita ketemu adik atau ketemu yang masih alirannya dekat kan. Gitu. Biasanya nikah di umur berapa pemuda-pemudi Baduy? Kalau rata-rata karena di sini mah tidak ada proses formal gitu ya, tidak ada kuliah, tidak ada apa gitu ya. Jadi kadang-kadang 5, 6, 17 juga ada. 5, 6, 17. Iya, 15 sampai 17-an ya iya. daerah situ menikahnya. 15 Oh juga iya. ada. Umur-umur SMA itu? Iya. Umur-umur SMA kelas Ya, 1. kalau di luar kan kalau misalkan seandainya ya katakanlah misalkan telah kuliah kan seperti itu. Kadang di luar juga kan kuliah juga ada yang juga keluarga ya. Udah bisa nikah ya. Iya, Kak. Ada yang udah keluarga. Tapi biasanya pas kuliah. Pas kuliah mereka udah Ya, berkeluarga, seperti pas kita kuliah. sambil kuliah ya nikah. Sampai keluarga gitu. Kalau yang SMA ada juga cuma jarang sekali biasanya. Dan di sini juga kalau misalkan dilihat ya secara kedewasaan. Kalau misalkan di usia 15 tapi kedewasannya kurang itu dipertahankan. Ya, Jangan dulu. Iya, jangan dulu karena disebutkan kedewasaan ini kan bisa kita bantu kerja, bisa kita bantu masak, cuci, pokoknya kita tahu dapur lah istilahnya. Jadi paham keluarga lah istilahnya itu lebih bagus. Ada juga misalkan usia 20 tapi masih on ya. Kalau misalkan tidak punya pemikiran itu nggak boleh nikah. Jangan nih, nggak ada yang mau juga ya. Pasti kan orang tua dari apa ini suku Baduynya juga nanya-nanya calonnya kan ya. Iya. Siap kan nih menikah yang cowok yang ceweknya gitu. Terus Baduy luar Baduy dalam ketemuan kalau ada acara apa atau setiap hari? Sebenarnya mah aktivitas sehari-harinya juga kalau memang di Baduy sih memang sibuk-sibuknya juga kan kalau misalkan ada program perkumpulan misalnya kadang-kadang 3 bulan sekali 3 bulan sekali. RW misalkan kita harus berkumpul dengan di ruangan seperti ini misalkan undangan dengan desanya sendiri pasti datang. Pasti datang. Iya. Baduy dalam Baduy luar. Jadi istilahnya kepala kampungnya masing-masing pasti kita membuka bicara lagi di kampungnya masing-masing membawa amanat dari Bapak Kepala Desa ini. Kepala desa. Oh jadi Baduy dalam juga kepala desanya dari Baduy luar gitu? Iya masuk satu desa pemerintahan tetap di sini. Oh gitu konsepnya. Oh kirain Baduy dalam tuh ada lagi ini. Ada jaroknya, cuman itu mah bukan kepala desa, jaroknya jaro ada. Jadi Jaro ada. semacam Jaro pemerintahan Baduy luar. semacam kalau presiden mah ya protokolernya lah istilahnya ya. Protokoler. Istilahnya ada jubirnya kan, juru bicaranya adat ada khusus di Baduy dalam. Oh gitu. Dan menyambungkan ke jaro pemerintahan. Iya. Ini sebenarnya emang nggak jauh-jauh beda banget ya. Nggak jauh beda, cuman ya beda istilahnya kita mempertahankan formal lah istilahnya, kita formal gitu. Ada Baduy ada tarian nggak? Punya tarian nggak Baduy? Ada tari. Apa nama angklung. tariannya? Kita ada kesenian angklung. Kesenian angklung. Angklung. Tarian?
ada tarian angklungan. Tarian angklung namanya. Oh. Kalau lagi kita main angklung mah tetap kita bisa nari. Oh gitu. Benar, lu ada penari. Penarinya cewek cowok? Cowok. Cowok aja. Yang Kalau cewek? untuk gamelan paling cewek yang nari. Oh, kalau gamelan baru Iya, cewek. gamelan. Oh, baru ada gamelannya. Ada Oh, gamelan. mantap deh. Di balai desa ditaruh ya? Ya kadang-kadang kalau untuk ini mah bikin panggung. Ya. Bikin panggung? Kalau lagi dibuka mah, kalau untuk itu sih udah hampir ditutup gamelan. Yang dibuka sekarang angklung. Angklung. Kadang-kadang tamu-tamu kalau misalkan pengen dihibur angklung, kalau lagi di sininya nggak ada halangan mah, nggak ada gangguan, pasti kita main. Dimainin ya. Kalau misalkan cuman warga masyarakat di sini kalau tidak dipinta tidak bermain, tidak bisa menyambut tamu tanpa dipinta kan. Iya, baduy itu. Jadi Baduy itu aku bukannya istilahnya kita baduy nggak sopan, tapi kalau tidak dipinta tidak dimainkan. Iya, emang ini ya, dari dulu baduy itu aku tahunya tuh gitu. Baduy itu kalau apa? Kalau nggak pernah minta Kadang-kadang baduy. Tapi kalau dikasih nggak Kalau pasti orang diambil. adat baduy mah ya, misalkan ketemu sama saya misalkan, kadang-kadang duluan bapak yang negor kan Iya, daripada saya kan. Karena apa? Karena takut, karena misalnya takut apa ya, nggak salah paham. mengganggu misalkan. Kadang-kadang tamu yang duluan kita nanya kan daripada orang penduduknya. Iya, baduy itu ini. Gitu. Sopan banget. Selalu apa ya namanya? Selalu Iya, selalu merendah lah istilahnya. Mm-mm. Jadi takut banyakkan takut. Nggak pernah minta sama sekali. Tapi kalau dikasih pasti nerima. Itu baduy itu. Terus kalau janjian pasti ditepatin. Emang ada sebutnya juga istilah orang baduy mah kalau ke bahasa Sundanya mah. Dikasih mau, dipinta nggak mau kan. Kadang-kadang nih kalimatnya seperti itu. Oh gitu. Oh iya Minta benar. daek diberi daek kan itu. Bahasa Sundanya. Nggak naik, bener naik. Ya. Mantap. Terus mau nanya nih, kalau sakit gimana? Kalau untuk sakit ada juga misalkan bagian medis ya, memang dua-duanya dipakai. Kalau misalkan kita contohnya bersalin lah istilahnya, ya bidannya dipakai, misalkan kita bisa perajinnya, dukun perajinnya dipakai, Enggak, kalau kayak usus buntu gitu ke rumah sakit juga kan? ya itu ke rumah sakit. Kalau memang di Baduy memang seperti itu, mungkin ajaib lah istilahnya. Kalau untuk di Baduy sih memang kadang-kadang batuknya iya hanya taunya tahu batuk aja ya. Kalau secara medis, kalau secara dokter mah kan batuk kering, batuk basahnya kan tahu. Kalau untuk Baduy nggak tahu misalkan itulah kelemahan seperti itu. Jadi ramuan-ramuan itu tidak tahu mana yang dahak, mana yang kering kan istilahnya obatnya seperti itu kalau untuk dari rempah-rempahan. Iya, maksudnya kan yang kita takut tuh kan ini ya, nggak diperiksa ke rumah sakit, nggak tahu sakit apa ya tiba-tiba meninggal ya gitu. Alhamdulillah sekarang mah ya. Loh, kok Kalau alhamdulillah? ada Tadi yang udah dibahas. kalau ada yang sakit sih memang ada juga diprogramkan, dicepatkan. Kalau misalkan ada yang sakit itu tetap harus ada usulan diperiksa lah istilahnya. Karena apa? Karena sekarang kan istilahnya banyak sekali klinik-klinik kita ditempatkan sama pemerintah, koordinasi sama pemerintah harus dipakai kalau ada yang sakit. Tapi kami juga diupayakan. Diupayakan ya. Bagian-bagian juga. Tapi kalau baduy dalam yang sakit enggak ke rumah sakit mereka mah ya? Dia enggak. Dia Tangguh, kan? namanya dia ke kolot lah, ke dukun lah, istilah dukun ya, sepertinya dia yang paling dituakan, yang mungkin dia bisa memberikan sesuatu lah istilahnya. Jadi untuk kesakitan misalkan kita ada ritual seperti itu, kebanyakan seperti itu di dalam. Sering lihat ular nggak kalau ke hutan-hutan, Pak Arwan? Kalau ular mah enggak sih. Jarang ya? Karena apa? Karena kita ini istilahnya kita awal mulanya kita istilahnya dari peraji itu kan, dari dukun bayi udah dikasih kebijakan lah. Kita melihat yang kita bukan lihatin nama kita mah ya jangan dilihat. Istilahnya kita menuju tujuan kita tetap harus ke tujuan kita, jangan kiri kanan. Oh, gimana dong? Ya misalkan kita Hubungannya sama mau ke warung istilahnya Iya. kita ya mau ke warung, jangan nyimpang dulu ke tetangga. keluar jalan lah keluar jalan. Karena apa? Karena jalurnya kita jalur jalan, bukan ke ladang kan logika seperti itu. Jadi
kita tidak menerima apa namanya jadi ular-ular itu sebetulnya ya udah namanya manusia memang penangkalnya juga istilahnya pas lahirnya juga kita udah ada mantranya. Oh gitu. Kayak gimana mantra? Kalau untuk mantranya kan yang bagian istilahnya. Iya. Kadang-kadang istilahnya Taruhan tahu satu mantra soal yang buat ular. enggak tahu. Enggak tahu kalau untuk mantranya. Memang penangkalan sih memang ada namanya ular. Oh gitu. Makanya baru jarang ketemu ular Iya. di ini ya. Ada mah ada gitu. Banyak yang sama mati sama ular tanah juga banyak. Oh banyak. Karena apa? Karena santer dia. Karena apa? Karena dia benar-benar apa namanya ular itu ya, ular tanah itu benar-benar ganas gitu ya. Ganas. Jadi beberapa menit harus ditangani gitu. Ular tanah beracun. Yang kayak gimana bentuknya nih? Ular tanah kayak Warna hitam. ada yang agak merah-merahan, ada yang ungu-unguan. Ya dia tergantung kayaknya ya dia ngikut-ngikuti medan-medan. Kadang-kadang ada tanah merah, ada tanah apa ya? Oh, Dia misalnya ngikuti seperti itu. tanahnya merah hitam gitu ya. Kalau misalkan merah tanahnya dia juga ngikut merah. Ya. Oh gitu. Ya soalnya apa ya? Kalau tanah subur mah kan kelihatannya juga kan tanahnya nggak merah kan. Soalnya aku waktu ke Baduy zaman dulu itu Pernah ke Baduy? pernah ke Baduy dalam. Saya tinggal di mana? Waktu itu di mana ya waktu itu ya? Pokoknya dari terminal ke mana maksudnya? Kalau di katanya di rumah tinggal di mana? Rumah lagi Jakarta sekarang. Jadi waktu itu tuh turun terminal, masih ingat banget turun di terminal. Jadi berapa jam jalan ke dalam? Jalan start itu jam 9. Jam 9 nyampe ke Baduy dalam jam setengah 8. Oh iya ke Baduy dalam itu. Nyampe ke setengah 8. Jam 9 setengah 8. Wow, berbukit-bukit. Sama cuacanya gini juga. Oh banyak yang kepleset teman-teman tuh. Kedebuk kepleset buk. Mau nyampe Baduy dalam tuh udah ini tanah semua coklat. Ya namanya anak kota ya. Kurang ngerti medan gitu. Tapi yang aku tahu juga itu Baduynya, Baduy yang nganter Baduy dalam. Baduy yang nganter Baduy dalam kan putih-putih mereka. Dia jalan. Enggak ada jalan, medannya medan hutan gitu kan, Jadi nggak hutan banyak batu ya, jalan setapaknya licin tapi tanah cepet merah. tuh diam nunggu. Nanti kita udah nyamperin, jalan lagi dia, tuh nunggu lagi. Cepet banget bro. Kita. Kalau jalan tanah harusnya pakai sepatunya pakai sepatu. Itu alhamdulillah bola. aku pakai sepatu boots. Iya, sepatu. Yang teman kan sneaker biasa yang gitu licin-licin ya. Kita jalan itu udah sama tangan kalau jalan. Kalau orang-orang baru tuh tak tunjuknya tuh enggak pakai ini. Biasa aja jalan ya kayak jalan kaki di trotoar. Jalan udah gini-gini. Udah ke tangan tuh udah ke tanah-tanah. Gitu terus. Ya ini lah apa menarik lah terus ya anak-anak kan banyak orang kota gitu jarang nemu. Kalau kita kan yang tinggal di desa-desa kan udah tahu gitu kan. Kalau lagi di alam buang hajatnya gimana, orang-orang kan bingung ya buang hajat gimana, kesiksa mereka, kasihan. Tapi seru banget nanti di Baduy dalam putih-putih gitu kan, rumahnya sama kayak gini. Udah lama ke sini? Oh udah lama 10 tahunan yang lalu. Masih SMA ya? Masih. Udah waktu kuliah. Oh kuliah. Iya jadi sama ini, ingat banget persis lewat desanya lewat sini. Tapi kita lewat yang sebelah sana, yang jalan yang ke situ, yang sebelah kiri. Ini ke bawah ya? Masuk makin kesana makin sepi. Makin sepi Makin dan sepi, makin terjal jalannya. Iya. So asar waktu asar itu udah kayak Isya, sepi banget. Pada ini apa dari kampus tuh pada bawa oksigen. Wih. Soalnya ada yang capek semprot. Soalnya hujan-hujan ginian mah kadang-kadang mah timbulnya pilek. Terus yang menarik itu kalau Baduy dalam tuh ini Pak Arman apa kakinya tuh jebrag. Ya, kakinya tuh. Ya karena terbiasa. Jadi apa nampaknya tuh pageh ke tanah itu tek jitnya pageh. Kita kaki kecil.
kecil kalah. Itu jadi banyak kenangan yang memang di sini tuh. Dasar mah sekarang lah ini udah mendekati biasanya turun hujan sih. Iya, kalau kita di Desember jam-jam biasanya segini, hujan. di jam-jam apa Bulan-bulan- jam-jam segini, bulan-bulan ini iya. udah bulan-bulan hujan ini. Akhir tahun kan, akhir tahun sampai Februari lah ya hujan-hujan itu. Jam-jam segini juga. Biasanya 2 bulan Oktober Desember biasanya tamu juga banyak SMA dari SMP SMA dari Nah itu tuh orang mahasiswa. pengunjung ke sini tuh kegiatannya apa aja Pak Arwan? Paling anak-anak ini paling ya skripsi sih anak kuliahan. Nah, dari sekolah Ngapain mereka? jadi istilahnya dia mah tahu mungkin banyak jurusan lah istilahnya yang pengen tahu kebudayaannya, keseniannya, kreatif hari ke harinya. Jadi berbagai macam anak gitu ya, jadi jurusannya ada yang ke ya budaya, ke seni gitu, kadang seperti itu banyak. Mungkin ke arsitek bagian kan. Iya Pak Arwan. Kalau rumah panggung kayak gini ada kamar mandinya di dalam? Kalau kamar rumah panggung ini nggak ada kamar mandi. Paling Oh, ada gitu. kamar mandi umum aja. Kamar mandi umum. Mm-mm. Di mana kamar mandi umum? Paling di salah satu kampung ada beberapa titik itu ada kamar mandi gitu. Oh kamar Di mandi belakang. dekat sungai nggak? Enggak. Oh nggak Dari dekat. Berarti mata udah air. ada sistem septic tank ya? Septic tank. Septic tank ya. Oh gitu konsepnya. Kalau untuk septic tank ya pada punya. Karena itu mah intinya nomor satunya tuh. Intinya itu sanitasinya di situ soalnya. Iya. Untuk kebersihan ini. Nah berarti kalau misalnya Pak Arwan nih misalnya kebelet malam-malam jam 11 ke WC umum keluar rumah berarti. Kalau untuk itu masih saya mah kebetulan punya untuk kloset sendiri mah. Oh ada. Kalau yang nggak ada? Kalau yang nggak ada paling ikut ke yang ada. Oh tapi nggak ke sana tapi ke tetangga ngikut ya? Ke tetangga. Oh gitu kalau Dan malam-malam ya? kesepakatan lah istilahnya, kesepakatan ya kita rumuskan istilahnya. Kalau yang tidak punya paling kita ngikut yang punya. Oh dirumuskan ya di desa. Oh gitu. Ya kalau tidak dirumuskan mah ya istilahnya aku dengan tetangga ya kadang-kadang mah gitulah Nggak enak ya? keguyuban seperti keakuran di Baduy ini seperti itu. Oh gitu. Paguyubannya mantap. Terus kalau nggak salah kita makin ke dalam nanti ada anjing, ada yang merah anjing ya? Sebetulnya mah anjing mah ya memang biarpun nggak ada anjing di orang sini nggak ada yang miara anjing, tapi kadang-kadang kalau ketika ada tamu anjing itu banyak. Karena apa? Karena untuk tamu mah itu biasanya gitu ya mengasih makanan ke anjing itu kan sisa makanan maupun sisa yang itu tetap berikutnya juga tetap dia ngikut terus. Oh kirain tuh warga Baduynya yang punya anjing. Ada juga yang punya, cuman nggak setiap kampung punya. Oh gitu ya. Kadang-kadang kalau ada tamu pasti kita datang itunya anjing. Anjingnya datang ya kalau ada tamu. Oh lucu anjing. Kadang-kadang di sini juga nggak ada yang miara anjing, tapi kadang-kadang nggak ada sepatu nggak ada sebelah. Oh gitu. Iya biasanya main-main di bawah-bawah gini dia. Ada gendus-gendus. Apa? Paginya repot ya, anak-anak kota itu paginya repot. Iya. Kamar mandi itu ngantri, Kadang nggak tahu yang kamar mandi yang mana banyak gitu. penuh malam di sini anak-anak. Oh gitu, nginep mereka. Oh Ada gitu, yang 2 malam. tidur di rumah warga berarti. Iya, di sini juga ada di malam. Oh Tadi gitu, seru. pulangnya tadi. Tadi pulangnya ya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Paneglang. Oh nginepnya di sini. Kurang ini atau kurang jauh, kedalamin lagi. Kalau Baduy luar yang paling dalam desa apa namanya? Kalau kampung Baduy dalam, Baduy luar, Iya, yang paling dalam. paling dalam itu ada Kaduketer, ada Cipaler, Cipiit, ke situ. Banyak sih, masih banyak kan yang paling dalam. Itu akses motor bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jalan kaki berarti. Ya paling kalau untuk Mantap. akses yang paling agak dekat, pintunya pintu keluar ke Cijahe sana. Cijahe baru Jadi itu jalan ada. ke Baduy dalam itu paling hanya satu setengah jam. Kalau dari sini ke Baduy dalam
kita bisa 4 jam kalau hujan begini. 4 jam dari sini ke Baduidalam. Kalau untuk dari Cijahe sana bisa 1,5 jam. Kenapa? Oh kayaknya berhenti deh. Aku ingatnya dulu tuh sampai tunggu, Dari sini jam berapa? jam 9 pagi. 9 pagi ya, jam 9, 10, 11, 12. Jam 9 sampai jam berapa ke Baduidalam? 7:30 malam. Bukan 8 kan? 7:30 berapa itu? 10 jam kurang, 11 jam kurang. 11 jam kurang kan karena istirahatnya yang lama. Oh iya kayaknya, baru ingat. Ya, kadang-kadang istirahatnya Baru ingat aku. Jadi iya, kita tuh nyampe Baduidalam, istirahat makan siang. Terus nanti itu kita ke Baduidalam lagi, terus nanti kita tuh kita nginepnya tuh di Baduy luar. Iya, baru ingat. Ya, Baduy bisa luar. aja Tapi sih. yang daerah masih di sana, masih jauh sana. Nah, sebetulnya mah kita misalkan kita tujuan ke Baduidalam, kalau nggak nginep harusnya pagi-pagi ya, jam genep harus start gitu ya, berangkat. Jadi nginepnya di sini lagi, misalkan di Nginepnya di Baleger atau di kampung ini misalkan ya, Iya. Itu seperti itu. Oh iya benar ada berhentinya. Makanya kok Kalau aksesnya ke Cibaleger misalkan bisa sekitar terminal, penginapannya misalkan bisa juga di perkampungan gitu. ya kurang seru lah kalau di terminal mau di sini aja. Soalnya kalau misalkan nginep di dalam gitu, biasanya kan paginya ini terasa nggak mau bangun seperti gitu Bang. Oh gitu. Ya biasanya pegel-pegel kan yang nggak biasa. Oh iya. Iya kayaknya kita Jul, lo Goldian sama Daman harus nyoba ke Baduidalam. Boleh. Trekkingnya 4 jam itu. 4 jam. Tergantung siapa. Kalau saya 1,5 jam bisa lah. Ngesok banget. Nah siapin sepatu siapin sepatu. Iya. Nanti udah nyampe video call sama gua. Lu nggak signal. Lu nggak ikut? Enggak lah udah pernah. Ya, lu yang belum pernah cobain dulu. Nggak pernah. Cobain dulu lu. Oke Pak Arwan, makasih banyak buat waktunya. Terima kasih untuk cerita-cerita seluk-beluk tentang Baduynya. Semoga manfaat untuk yang menonton. Dan Pak Arwan juga sehat-sehat selalu ya Pak Arwan ya. Makasih untuk ceritanya dan waktunya. Yo Ikhwan, Kores pamit dan inilah sekilas kisah mengenai desa suku Baduy luar. Nanti insya Allah Julius dan Goldian dan Daman akan Bulan depan, kasih kalian ke dalam. konten Baduy dalam Ikhwan. Aku bakal guide mereka apa aja yang mesti dipersiapkan. Yuk sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, enggak ikut. Ya ini tunggu. Mau nanya tunggu. Ini dia nanya. Kalau mau kenalan sama perempuan Baduy gimana? Si ini Daman. Di antaranya sama Pak Agus. Wih, dikasih kenal ya. Bagus, coba bagus. Kenalin satu bagus. Ngobrol. Jadi kalau mau kenalan dengan perempuan Baduy, nanti saya antar. Nah untuk bagaimana mereka mau atau tidak, ya tergantung bagaimana kita Kalau nggak bisa kita ngambil hati-hatinya. Iya. bisa malam bisa siang tapi ya di bawah jam 8-an lah istilahnya. Tadi dia bilang iya dia jalan-jalan cantik. Jadi kalau ceweknya mau, orang tuanya setuju, itu tidak ada pelanggaran gitu untuk keluar. Harus orang tua setuju juga, Wi. Iya, orang tua harus setuju. Kalau orang tuanya nggak setuju, Agak Kalau susah. hanya kita nanya-nanya misalnya sering kita pendekatan misalkan hanya kita ngobrol ya pasti disamper ke rumahnya juga bisa ngobrol. udah dengar kan Daman ya, udah senang. Berangkat Dam. Nanti bacot lagi Berangkat. sama kami. Goldian mau Pak Agus nih. Aku udah nikah. Wih, Iya enggak? udah nikah. Siapa lagi dia nikah? Mau gua pecundang semua nih cowok-cowoknya emang nih. Mau. Sama ada namanya TikToknya. Iya Fadol ya. Siapa? Ada kok ini. Yang terkenal susah jangan, yang terkenal Harus susah. tahu pergi. Siapa? Natali Rian. Sarti. Oh, Sarti mau udah Sarti nikah. terkenal. Udah nikah ya? Udah nikah. Udah nikah. Ada Ada lagi. yang satu lagi yang belum nikah. Siapa itu? Rumsah. Nurman atau siapa ya? Rumsah. Rumsah. Rumsah yang di Oh, yang di ini YouTube-nya Jul. dilamar sama orang apa tuh India ya. Baru gue cek. Oh iya, Romsa ya. Pak Agus tahu kenal ininya. Bagus tahu. Tahu Bos. Agus mah tadi Orang rumah sering shooting di warung saya itu sama si Pilpeng. Di mana rumahnya itu?
di sana kebun Lauk Jeruk. Ke dalam Dia lagi dalam berarti. atau luar gitu. Luar, cuman di agak luar, ke dalam kampung keempat, Sampai Kampung dilamar keempat. orang India kampung loh. baru, Kampung baru. baru setahun palingnya. Oh gitu. Tahu. Setahun paling. Ya kak udah makin ngawur. Alhamdulillah ada nih. Kena nggak nanya? Ada itu. Jadi sebetulnya di Baduy itu banyak ciri-ciri Islam gitu, di sunat, sahadat. Iya ada sunatnya loh. Mungkin zaman dulu. Puasa cuma Parah beda. aja alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi Mantap ada mantap. ciri-ciri gitu. Makanya Bersyukur orang lah. adat itu kalau orang Baduy masuk Islam itu seneng. Tapi tadi tuh kalau dia punya pilihan ya mau nggak mau gitu. Istilahnya mah kita bersyukur kan ya. Alhamdulillahnya. Wih, alhamdulillah. Jul, Ya. Kawasan Julius di Juli, Kita mengucapkan bersyukur ketemu dengan abang-abang ini kan. Iya. Nah, nanti viral tuh bang. Zaman dia tadi Iya, rencana agak sorean. aja itu Rumsyah kok dulu bulan depan konten. Ya, ngebet ini dia bilang kalau orang Baduy kan Biar Daman Lebih- yang wawancarai. ini sederhana, nggak pusing dia bilang. Kojul yang tadi Kojul jangan lupa. Ya. Izin Pak. Tapi merokok tetap lah ya orang Baduy ya. Di luar boleh merokok, di dalam tidak boleh. Dalam nggak boleh. Nggak boleh. Nyiri. Baduy luar kalau ngecas HP oh iya gimana? nyiri, di dalam Oh, nyiri. di bawah ya. ya. Aku lihat anak Kadang-kadang- Nyiri itu apa, Pak? Nyiri itu sirih sama ini kan. Oh Nyiri. iya iya iya. Namanya nyeri lu. Kapur. Orang luar juga kan banyak yang suka nyiri. Iya, aku juga nyiri. Kan kalau ada ritual adat itu tokoh-tokoh harus nyiri. Oh alah. Tokoh-tokoh adat. Yang satunya. Sama di Aceh juga orang nyeri semua. Nyanduy nyiri tuh. Gol. Bikin candu ya nyiri. Ya, memang nyiri itu kayak ngerokok kecanduan sih. Iya. Orang Aceh kan nyeri semua kan. Apa aja sih? Sirih terus apa lagi? Kapur, gambir, Pakai kapur, Oh pakai gambir, gambir. Enggak, dia udah dibungkus-bungkus kayak di kotak-kotak. pakai pinang. Pinang ya. jambe itu kan pakai itu. Orang Aceh gitu Jul. Iya, orang Aceh kan nyeri. Seperti ngerokok aja kalau misalkan kita biasa nyiri nggak bahas nyiri ya kadang-kadang Iya ya juga tuh kurang semangat. cepet dia kurang semangat. Ini apa nih packaging jualan. Bisa lama nyiri itu ya, bisa berjam-jam itu. Paket. Bagus masjid di mana sini? Ini di bawah. Bawah. Oh siap mantap. Sebelum terminal. Oh mantap. Ada aja nih sampai ke Aku dalam ya. pengen dia. Tuh kan, gue bilang juga lihat, gue lihat nggak sholat. Ya, Gua apa namanya kodok. Kode apa? Kode 5. Kode nggak ada. Kata siapa nggak ada? Lu sengaja lewatin nggak kode, Bre? Hujan. Aku Sengaja lagi nggak enak nggak tadi bisa. gua dulu. Nggak ada. Dan nanti kita bahas di Komal. Kan, udah gue kasih tahu. Gua sholat dulu waktu. Udah gue kasih tahu. Emang kampret lu. Sholat, oi. Nanti kalau jalan ke sini susah. Asar maghrib itu Ya kan gua kodok, dapat ru'yah dari Allah. nggak ada. Kok nggak ada? Kodok tuh kalau misalnya lu lupa ya, lu tidur kodok gitu. Lu ngajarin Lu gua. perang, Vi. lagi perang lu kodok. Ini apa Stop, uzurnya stop, ini? stop. Nggak boleh ngajarin gua, Vicky. Uzurnya apa Belum ini? paham gua. Coba gua pengen tahu apa uzurnya. Ngegabut jadi kuli medsos, enggak uzur itu. Enggak uzur. Nggak ada. Jangan ngajarin gua. Jangan ngajarin. Ya yo lo. Ini narasumber lo. Oh gitu. Alhamdulillah Pak Arwan. Diterima ininya Ya, yang ada. Mudah-mudahan mudah-mudahan mohon maaf segala perjalanan kekurangan yang sukses. ada. Amin. Pak Arwan, bulan Pak Arwan depan sehat-sehat ya. Bisa kembali lagi. Amin. Ya insya Allah pasti. Bagus Pasti kenal kembali ya, lagi. berarti. Soalnya aku harusin ini mereka nyobain Baduy dalam Bagus terus lah, nginepnya di sini. nggak birak lagi nih. Ini rumahnya Pak Arwan nih. Anggap tempat sorangan lah istilahnya. Sebetulnya saya juga kalau cerita Baduy, Pak Arwan tahu kan, Jaro juga sih. Udah terusin aja, jadi udah rekomendasi. Jadi Mantap Pak Agus. sejarah-sejarah itu orang Baduy sendiri banyak yang tidak direkomendasi gitu. Enggak semua orang Baduy bisa. Oh, iya. Cuman kan nggak enak kalau tidak langsung dengan orang Baduy. Ya kan ada ini Pak Arwan temenin. Udah bisa harusnya tadi. Tapi nggak apa-apa nanti yang kedua. Yang Ya, kedua gas. pokoknya mah kalau kepepet-pepet, kan saya udah duluan tadi di sana. Sama Rusia.